Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. selamat pagi, Mem. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan diskusi untuk sistem endokrin atau sistem hormon ya. Kelompok sudah menyajikan tadi ya hasil dari diskusi kelompok yang sudah diupload di Google Classroom, dan saya harap yang lain sudah mencermati. Kemudian untuk selanjutnya kita akan diskusi. Silakan dia untuk memimpin diskusi. Ya, seperti biasa kelompok non penyaji boleh untuk memberikan pertanyaan, sanggahan, masukan ataupun koreksi ya terhadap presentasi yang sudah dilakukan kelompok. Ya, silakan. Oke, Mem. Ya, baik. Dimulai saja ya diskusinya untuk hari ini dengan materi sistem endokrin. Untuk kelompok 2 sebagai kelompok penyaji, dan kelompok 1, 3, 4, 5, dan 6 untuk bisa memberikan pertanyaan atau masukan tambahan. Bisa langsung diketik saja di chat Zoom untuk kelompok 1, 3, dan 4 dulu. Oke, boleh ditulis yang bentuknya pertanyaan, silahkan ditulis di chat ya. Atau boleh langsung ditanyakan. Belum ada pertanyaan? Katanya sebentar, Mem, mungkin sedang diketik. Oh, lagi diketik. Oke, saya ulas dikit dulu di awal. Apa bedanya hormon dengan endocrine system dengan nerve system? Bedanya apa? Dengan nervous system. Bedanya apa kira-kira? Kita nervous system udah kan ya? Oke. Ini dua sistem ini itu adalah sistem yang fungsi utamanya adalah regulatori. Dua sistem ini, sistem endokrin dan sistem nervous atau sistem saraf. Tapi dua-duanya itu punya perbedaan. Tapi sama-sama memainkan peran sebagai regulasi tubuh. Karena kalau di sistem saraf kan ya pasti semua aktivitas itu dikontrol oleh sistem saraf ya, semua yang mengatur sistem saraf. Nah, sistem hormon juga seperti itu. Ya, jadi sistem hormon itu mensekresikan hormon dari kelenjar-kelenjar endokrin ya yang untuk diteruskan ke sel-sel target ya untuk menjalankan fungsi terhadap metabolisme, kemudian regulasi seluruh tubuh secara keseluruhan. Tapi ada perbedaannya antara kedua ini. Kira-kira apa perbedaannya? Ada yang tahu? Izin menjawab, Mem. Oke. Setahu saya untuk yang sistem bedanya itu di jalur penyebarannya. Jadi kalau misalnya sistem saraf itu kan lewat sel, lewat jaringan sel saraf, sedangkan untuk sistem endokrin itu dia lewat pembuluh darah. Lewat darah. Oke. Rutenya lewat jarak saraf ya. Lewat saraf. Kalau endokrin lewat darah. Ada lagi? Ada lagi? Ya, oke. Kalau sistem saraf itu dia mengantarkan input yang berupa fisik gitu, Mem. Kalau sistem endokrin itu menggunakan pesan kimiawi. Oke, berarti yang satu berupa impuls listrik, yang satu pesan kimiawi. Ya, oke. Ya, karena nanti endokrin hormon itu dibedakan menjadi berapa? Hormon dibedakan menjadi berapa jenis? Berapa jenis? Izin menjawab, Mem. Kalau
Kalau berdasarkan dari sistem endokrin sendiri, hormon dibagi berdasarkan kelenjarnya masing-masing, Maju. Oh no, bukan berdasarkan kelenjar. Tadi kan chemical messenger ya. Jadi pesannya itu dalam bentuk kimia. Kimiawinya apa? Bahannya, senyawa kimianya apa? Penyusunnya itu maksud saya. Ada apa saja? Pernah dengar nggak? Kalau hormon itu adalah protein, enzim itu adalah protein. Pernah dengar gitu nggak? Ya, tapi yang kemarin saya di biokimia mungkin kan sudah selesai ya, biokimia. Tidak semua enzim itu adalah protein, ada ribozim yang dari RNA. Tidak semua hormon adalah protein, but mostly they are protein. Juga yang bukan protein. Jadi kalau secara garis besar, hormon itu klasifikasinya ada 3. Yang pertama, peptides and protein tadi. Peptida dan protein. Yang kedua, jenis amin. Amin itu yang termasuk di dalamnya katekolamin dan tiroid hormon. Kemudian yang ketiga, hormon steroid. Ya, jadi tidak semua hormon adalah protein, tapi ada amin, ada steroid juga. Gitu. Ya, itu tadi. Berarti messengernya chemistry sama kalau di nerve itu electricity. Lagi perbedaan lainnya? Kalau sistem saraf, responnya gimana ya? Kalau saraf, respon tubuh, kalau misalnya Anda terkena sesuatu, responnya gimana? Cepat, Mem. Cepat. Oke, kalau hormon? Lambat, Mem. Lambat, itu perbedaannya juga. Ya, kalau mungkin Anda bereaksi secara lambat ya, karena butuh respon yang cepat ke sensorik, dari sensorik ke motorik gitu ya. Tapi kalau endokrin sistem itu punya sifat yang respon yang dihasilkannya itu berlangsung lambat karena butuh threshold tertentu supaya dia bisa menghasilkan efek. Seperti contohnya growth hormone. Growth hormone kalau misalnya Anda responnya cepat, gimana kira-kira yang terjadi? Baru umur 2 bulan, udah sebesar umur 20 tahun gitu. Itu maksudnya. Jadi memang terjadi secara perlahan. Gitu ya. Nanti kita akan bicarakan tadi termasuk tadi masukan dari siapa tadi bahwa ada kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon ya, tapi ada yang kita sebut juga namanya tropik hormon. Pernah dengar tropik hormon? Pernah dengar tropik hormon? Hormon tropik nourishing. Nourishing itu berarti memberi suplemen gitu kan ya. Berarti artinya hormon itu adalah mensuplementasi atau membantu, menstimulasi ya hormon lain untuk mengeluarkan atau memberikan efeknya. Ya. Jadi kalau yang namanya tropik hormon itu dia tidak punya fungsi regulasi, tapi fungsinya itu adalah menstimulasi dan mempertahankan target yang lain untuk bisa mensekresi hormon. Contohnya thyroid stimulating hormone, TSH. TSH kerjanya menstimulasi siapa? Sel folikular di tiroid, ya, di tiroid. Tapi dia tidak punya fungsi misalnya harus nanti kan kalau thyroid stimulating hormone itu dia kerjanya di sel folikular tiroid tadi ya. Fungsinya hanya menstimulasi T3 dan T4. Tahu T3 dan T4? T3 triiodotironin, T4 tetraiodotyrosine. Itu hormon yang dihasilkan kelenjar sel folikular. Yang fungsinya apa? Meningkatkan metabolisme, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan saraf. Itu fungsinya. T3 pernah dengar tirosin, T3, T4, tetraiodotyrosine dan triiodotyronin. Nah, ini
ini yang menstimulasi adalah TSH. Jadi TSH tidak punya efek langsung terhadap metabolisme, tapi sifatnya dia adalah menstimulasi T3 dan T4 gitu. Paham maksudnya tropik hormon? Oke. Kemudian di dalam sistem endokrin itu dia punya kompleksiti. Suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar, Mem. Terdengar ya. Apa saja kompleksitinya dari sistem endokrin? Yang pertama, itu bisa menghasilkan hormon yang banyak, lebih dari satu. Contohnya tadi, thyroid stimulating hormone itu yang memproduksi itu pituitary anterior. Selain TSH, anterior pituitary juga memproduksi apa? Ada growth hormone, ya kan? Ada follicle stimulating hormone, ada luteinizing hormone. Ya, itu artinya satu kelenjar bisa menghasilkan banyak hormon. Itu satu kompleksitasnya. Kompleksitas yang kedua, satu hormon bisa disekresi di satu kelenjar, kebalikannya. Contohnya apa? Contohnya apa? Androgen, hormon androgen. Hormon androgen itu kan pasti berkaitan dengan kelenjar gonad ya. Benar nggak? Nah, tapi dehidroepiandrosteron, ya, itu testosteron, ya, itu selain dihasilkan oleh testis pria, itu juga dihasilkan di korteks adrenal, di zona fasciculata namanya. Ya, nah, yang ini sama-sama androgen hormon, sama-sama, tapi fungsinya berbeda. Jadi, satu hormon bisa dihasilkan lebih dari satu kelenjar, gland. Oke, kemudian yang ketiga, biasanya satu hormon itu punya sel target yang cukup banyak. Jadi, bisa menghasilkan berbagai efek. Contohnya tadi, growth hormone. Growth hormone itu bisa ke tulang, ya, tapi tidak hanya ke pertumbuhan tulang, tapi juga punya efek anabolik protein. Tuh, itu contohnya. Jadi satu hormon bisa punya lebih dari satu efek. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Sekresinya itu bervariasi. Ada yang namanya diurnal, ada yang namanya nokturnal, itu ya. Ada yang aktifnya pada malam hari, ada yang aktifnya siang hari. Ya, contohnya kalau melatonin itu aktifnya itu pada saat Anda tidur, pada saat cahaya itu minim. Itu melatonin. Contohnya seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya ada yang namanya neurohormon. Pernah dengar neurohormon? Apa tuh? Apa yuk neurohormon? Aduh, ini baru dengar nggak? Ini bocor ya, suara saya ada yang bocor. Saya kecilin dulu ya. Ada yang pernah dengar neurohormon? Berarti apa? Hormon Berarti yang apa, bekerja yuk? pada saraf. Iya, apa? Bekerja pada saraf dan juga bekerja pada target sel. Ya, tidak hanya pada saraf, tapi juga pada sel target. Contohnya siapa? Norepinefrin. Pernah dengar norepinefrin di sistem saraf kan ya? Tapi dia juga adalah neurohormon, artinya dia berperannya double, 2 in 1. Dia bisa berperan sebagai saraf, messenger saraf, bisa chemical messenger tadi sebagai hormon. Kalau messenger saraf kan namanya neurotransmitter gitu ya. Ya kan? Neurotransmitter itu si tadi norepinefrin. Pada saat dia disekresi ya sebagai neurotransmitter itu dari serat postganglion, maka dia berfungsi sebagai neurotransmitter. Tapi pada saat dia disekresi oleh adrenal medula, itu yang disekresi adrenal medula, ya, maka dia berfungsi sebagai hormon.
Itu yang namanya neurohormon. Nah, itu. Kemudian ada lagi yang terakhir, ada beberapa organ ya, itu spesifik, hanya menghasilkan hormon. Jadi kelenjar hormon spesifik. Tapi organ lain itu menghasilkan yang tidak hanya hormon, tapi punya efek lain. Misalnya di testis. Testis itu bisa berperan sebagai kelenjar hormon, tapi bisa juga sebagai apa? Organ produksi sperma. Paham maksudnya? Jadi satu area atau satu kelenjar atau satu organ itu bisa dia berfungsi hanya menghasilkan hormon atau dia bisa berfungsi yang bervariasi. Oke. Ya mungkin itu nanti yang harus diperhatikan ya, termasuk nanti siapa sih yang primary major hormone ya. Kemudian apa sih kerjanya masing-masing? Ya, silakan, sudah ada pertanyaan. Silakan dia. Oke, karena sudah ada beberapa pertanyaan di room chat Zoom, untuk kelompok 2 bisa langsung dijawab atau mau dibacakan pertanyaannya? Silakan, pertanyaannya mana? Boleh dibacakan kelompok penyaji pertanyaannya dan coba dijawab. Silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertanyaannya, dari video disebutkan bahwa testosteron memiliki kebotakan. Nah, bagaimana bisa testosteron itu menyebabkan efek samping dari kebotakan? Efek samping itu bisa terjadi kalau keadaannya seperti apa ya? Terima kasih. Sebenarnya testosteron yang tinggi dapat menyebabkan kebotakan itu adalah mitos. Faktanya, kelebihan testosteron tidak menyebabkan kebotakan, baik bagi wanita maupun pria. Namun, kelebihan testosteron akan diubah oleh tubuh menjadi dehidrotestosteron atau DHT. Dan proses ini akan menyebabkan kerusakan pada folikel rambut. Oleh karena itu, jika kita berkonsultasi ke dokter dan diketahui bahwa penyebab kerontokan rambut adalah karena kelebihan testosteron, dokter mungkin akan meresepkan obat anti-androgen untuk memblokir efek hormon tersebut terhadap folikel rambut untuk mencegah kerusakan folikel rambut. Bagaimana kelompok 4? Yang nanya kelompok 4 ya. Oke, sudah dari kelompok 4 sudah jelas jawabannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh kelompok 2. Izin menjawab pertanyaan kelompok 6. Jadi saat kadar glukokortikoid dalam darah ini rendah karena hiposekresi, maka akan menimbulkan penyakit Addison. Nah, penyakit ini karena ACTH-nya berlebihan tetapi tidak efektif sehingga menyebabkan kulit menjadi kecoklatan. Karena ACTH ini memiliki seperti MSH atau melanocyte stimulating hormone karena dapat menyebabkan penumpukan melanin. Bagaimana kelompok 6? Bisa terjawab, Nurul. Terima kasih. Saya bahas dulu ya.
yang tadi testosteron ya. Testosteron itu sebenarnya efeknya apa ya? Saya tinggal Testosteron itu sebenarnya efeknya apa? Testosteron targetnya yang pertama adalah seks organ. Ya, seks organ berarti kemana itu? Ke testis ya. Kemudian yang kedua adalah ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga ke tulang. Kalau male sex organ berarti testosteron itu akan menstimulasi produksi sperma. Oke, nanti ke sistem reproduksi ini ceritanya. Oke, tapi kalau dia ke seluruh tubuh, masih ingat? Oh, belum. Itu testosteron itu punya efek non reproduksi. Jadi si testosteron ini punya efek untuk meningkatkan massa otot. Itu sebabnya kalau pada pria massa ototnya kan lebih besar ya, karena ada testosteron. Kalau di atlet yang disebut mereka doping, pernah dengar kan? Doping atlet itu dikasih steroid. Steroidnya itulah dia si testosteron, sehingga massa ototnya lebih banyak. Kalau massa ototnya lebih banyak, berarti kan energi yang dia punya akan lebih besar, gitu kan? Nah, itu dia testosteron ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga ke tulang. Kalau yang di tulang itu dia akan mempromot struktur dari lempeng epifisial di tulang, di ujung tulang, gitu ya. Sehingga ini kalau di laki-laki kan pada saat testosteronnya itu meningkat, ya tulangnya panjang gitu kan ya. Yang terjadi pemanjangan tulang. Nah, itu efek-efek yang terkait dengan testosteron. Oke, namun tadi ada juga yang terkait karakteristik seks sekunder. Tadi ada karakteristik seks sekunder yang mungkin bagian dari testosteron ke seluruh tubuh nih. Ya, seks sekunder itu yang membedakan pria dengan wanita, rambut-rambut yang membedakan pertumbuhan rambut ya. Jakun itu seks sekunder. Tapi kalau bulu ketiak, pria dan wanita kan punya. Itu bukan seks sekunder. Nanti kita bicara di sistem reproduksi. Ya, tapi rambut-rambut halus di mana itu? Di dada gitu ya. Kalau laki-laki itu seks sekunder. Tapi kalau rambut di kepala tidak seks sekunder ya. Kecuali kalau kepala laki-laki ada yang pakai ada rambut, kalau perempuan nggak ada rambut gitu kan bukan. Gitu ya. Jadi itu yang tadi terkait pertanyaan dari kelompok sebelumnya ya. Kemudian tadi yang terkait namanya apa tadi pertanyaan yang kedua? Apa tadi? Pertanyaan yang kedua? Saat glukokortikoid rendah, Bu. Oke, glukokortikoid rendah. Pada sistem endokrin itu ya, gangguan itu bisa terjadi pertama. Hormon aktivitasnya terlalu rendah atau hormon aktivitasnya terlalu tinggi. Kalau hormon aktivitasnya terlalu rendah, itu bisa disebabkan karena satu, hiposekresi. Sekresinya itu rendah. Jadi artinya kelenjarnya itu mensekresi hormon dalam jumlah yang sangat kecil, sedikit. Itu namanya hiposekresi. Kemudian yang kedua, hormon itu dari darah itu sulit untuk dimasukkan ke sel target. Itu. Ya, berarti gangguannya adalah perpindahan nih dari darah ke sel target. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sudah masuk ke sel target tapi jaringan atau sel yang tadi ditargetkan ini nggak responsif. Karena mungkin satu, reseptornya itu kurang. Ya kan kayak insulin kan terkait reseptor kan. Nah, itu reseptornya kurang. Atau enzim-enzim yang membantu respons sel itu tidak bekerja optimal. Yaitu masuk ke area yang aktivitas hormonnya rendah. Kalau aktivitas hormonnya terlalu tinggi, kalau tadi hiposekresi, kalau yang ini hipersekresi. Itu kebalikannya pokoknya ya, kebalikan dari yang tadi. Ya, itu di semua hormon, termasuk juga tadi di glukokortikoid. Glukokortikoid itu dari mana?
Korteks adrenal, Bu. Korteks adrenal itu ada 2 zona. Ada zona glomerulosa, ada zona fasciculata. Yang zona glomerulosa itu menghasilkan hormonnya mineralokortikoid. Mineral. Berarti terkait dengan respon terhadap mineral ya, natrium, kalium. Aldosteron itu namanya. Ya, mineralokortikoid di glomerulosa. Nah, di fasciculata itu tadi yang disebutkan glukokortikoid. Ya, ini sel targetnya kalau glukokortikoid itu banyak. Namanya gluko berarti dia bertanggung jawab terhadap apa? Bertanggung jawab terhadap major function-nya apa? Glukokortikoid. Peningkatan glukosa darah. Ya, sebagai tadi meningkatkan glukosa darah itu sebagai mekanisme kekurangan glukosa. Ya dia ambil dari protein atau dari lipid. Itu kerjanya glukokortikoid. Beda ya sama insulin ya. Nah, kemudian selain itu dia sebagai bentuk adaptasi stres itu juga glukokortikoid kerjanya. Kalau stres dia akan meningkatkan pemecahan tadi lemak dan juga protein untuk bisa masuk ke darah glukosanya. Jadi lemak sama protein di gluconeogenesis, ya kan namanya kan? Nah, menyesuaikan kebutuhan pada saat stres. Waktu kita stres itu kebutuhannya sangat tinggi loh. Ya jadi jangan stres ya. Ya, kalau kebutuhannya tinggi, Anda asupannya tidak adekuat, biasanya jadi kurus. Tapi beberapa orang induksi stres malah dia meningkatkan leptin dan gibrelin, jadi nafsu makannya naik. Ada juga yang begitu, ya kan? Nah, itu to different side, tapi ya nggak masalah ya, tergantung bagaimana mekanisme kita. Oke, jadi itulah dia si kortisol. Jadi kalau dia tadi hiposekresi atau hipersekresi, maka Anda bisa bayangkan kira-kira apa yang akan terjadi. Gitu ya. Oke. Oke, ya, silakan dilanjut. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sudah diketik di chat Zoom, cuman bisa langsung dijawab saja. Kelompok 2. Sebentar, Lid. Oke. Ayo, mana dia?
Belum terdengar suara? Ya, kelompok 2 katanya sebentar. Kalau hormon itu Ya, oke. dibawa oleh siapa ya? Dibawa oleh siapa Namanya hormon? oleh darah. Oleh darah. Ya, bagaimana bentuknya? Tadi kan ada yang kalau peptida, amin dan steroid itu kan sifatnya beda ya. Kalau peptida itu dia lebih ke hidrofilik. Ya kan? Hidrofilik, paham ya? What is that hidrofilik? Filik itu suka, hidro itu air. Berarti hidrofilik itu suka air. Berarti dia larut di air. Ya kan? Nah, kalau amin yang tadi katekolamin, yang saya bilang katekolamin sama hormon tiroid, itu apakah masuk hidrofilik? Masuk hidrofilik? Katekolamin itu masuk hidrofilik, tapi tiroid hormon masuknya lipofilik. Jadi ada dua tadi, kategorinya kan ada 3. Ya, peptides atau protein, peptida, ya, kemudian amin dan steroid. Nah, yang amin tadi kan ada katekolamin dan tiroid. Nah, yang untuk peptide itu dia hidrofilik, larut air. Yang amin, yang katekolamin itu juga larut air. Tapi yang tiroid itu tidak larut. Ya kan? Yang steroid sudah jelas tidak larut air. Ya, jadi dua itu hidrofilik, 2 lipofilik. Nah, terus bagaimana dong? Kalau di bawah darah itu kan sebagian besar kan plasma ya, cairan ya. Kalau yang larut air bisa dibawa tuh, ya kan? Langsung terikat di dalam plasma. Tapi kalau yang tidak larut bagaimana? Yang lipofilik tadi hormon. Gimana dong? Mana yo? Untuk yang steroid berarti tersimpan dalam lemak, karena lipofilik. Tersimpan dalam lemak, kan di bawah darah nih. Ayo, gimana? Kan di bawah darah. Kalau yang tadi hidrofilik, darah kan plasma itu cairan ya, berarti dia larut di dalam plasma. Tapi kalau yang lipofilik tadi ayo dibawa oleh siapa? Oleh siapa? Coba kira-kira di plasma itu ada apa ya? Masih ingat sistem kardiovaskuler kemarin di dalam plasma ada apa? Ayo siapa? Ayo di bawah siapa? Di dalam plasma, di dalam darah komponennya ada apa aja sih? Di darah tuh komponennya ada apa aja sih? Hemoglobin. Hemoglobin itu berarti bagian dari apa? Globin itu berarti apa? Protein kan ya? Iya, Bu. Nah, berarti di darah itu konstituennya kan ada sel dan ada plasma, bener nggak? Yang masuk di sel tuh eritrosit, leukosit, trombosit, itu kan ya sel darah kan? Ya kan? Iya. Nah, yang di plasma itu ada apa di dalam plasma? Plasma darah kita itu mengandung apa? Udah kan ini sistem kardiovaskuler. Ayo, di dalam plasma darah kita ada apa coba? Ada apa? Cairan, Men.
Iya, cairan. 99% adalah cairan. Tapi selain itu ada apa? Ada elektrolit, ya kan? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Yang paling penting ada protein plasma. Albumin, globulin, fibrinogen. Tadi yang globulin tadi protein plasma. Hemoglobin itu globin family, globulin. Nah, yang mengikat tadi, yang lipofilik itu adalah si albumin. Jadi hormon yang sifatnya lipofilik itu tidak langsung terdisosiasi dalam plasma, tapi yang lain, yang tadi yang hidrofilik, itu dia terdisosiasi dalam plasma. Tapi kalau yang lipofilik dibawa oleh berikatan dengan albumin dan sendiri. Ya, itu. Jadi yang sifatnya lipofilik diikat oleh albumin. Tapi katekolamin, masih ingat tadi katekolamin? Katekolamin itu bagian dari amin. Amin kan ada tiroid, apa namanya? Amin ada apa tadi? Ada katekolamin, ada tiroid, ya kan? Ya. Nah, yang katekolamin ini sebenarnya hidrofilik. Tapi 50% ini malah diikat oleh albumin. Nah, sampai sekarang masih belum jelas nih kenapa katekolamin itu di dalam plasma, tapi ada di albumin itu ditemukan 50% katekolamin. Yang jenis katekolamin. Jenis itu seperti siapa sih? Tirosin. Itu tadi ya, tirosin hormon itu masuk katekolamin. Kalau yang tiroid itu yang derivatif tirosin T3 T4 itu. Kalau yang masuk peptida itu sebagian besar itu peptida ya, tapi yang steroid biasanya yang gonad. Itu steroid. Oke. Ya, lanjut. Izin menjawab pertanyaan kelompok 1, Bu. Kan tadi kelompok 1 bertanya mengapa sistem endokrin itu sangat penting bagi tubuh dan apakah stres merupakan salah satu faktor endokrin tidak stabil. Kenapa sangat penting? Karena secara umum sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti untuk metabolisme, tumbuh kembang, fungsi reproduksi, seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Dan untuk stres, dari literatur yang saya baca, awalnya memang stres bukan salah satu faktor terganggunya sistem endokrin, tapi pas baca lagi tuh ternyata studinya ada, tapi nggak yang membuktikan teorinya itu benar. Soalnya stres di sini tuh efek trauma, soalnya lebih ke efek trauma. Jadi stres itu bukan karena stres dia punya beban pikiran atau apa gitu, tapi lebih ke arah trauma begitu. Jadi kebalik ya, bukannya stres disebabkan oleh gangguan endokrin, tapi kalau stres bisa menyebabkan gangguan endokrin, gitu ya? Iya Bu, kebalik ya Bu? Iya betul, kebalik ya sebenarnya ya. Kalau stres itu biasanya disebabkan karena apa ya? Kenapa? Stres itu bisa disebabkan karena apa ya? Mungkin banyak pikiran, Bu. Hormon kortisolnya meningkat, Bu. Iya, hormon kortisolnya meningkat tadi kan sebagai respon. Ya, tapi yang disebut stres itu bisa karena respon internal maupun eksternal. Ya, respon internal dari dalam tubuh, psikologis, ya kan? Diputusin pacar stres nggak? Diputusin pacar stres nggak? Enggak ya? Stres nggak? Nggak ada yang jawab, berarti nggak ada yang punya pacar nih. Ya. Stres nggak diputusin pacar? Enggak. Tapi kalau misalnya belum selesai laporan praktikum, stres nggak? Stres. Nah, itu baru the real stress gitu ya. Nah, itu stres yang sifatnya psikologis internal. Bisa juga yang disebut stres itu sebenarnya eksternal, dari stimuli dari luar. Contohnya, ada beberapa orang yang kalau panas itu, aduh nggak tahan banget gitu ya.
gerah keringetan gitu, nggak tahan gitu kan ya? Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ya itu yang namanya stres eksternal terhadap lingkungan, kondisi cuaca, ya itu salah satunya suara, polusi, itu banyak. Itu juga masuk kategori stres loh. Nah, tubuh baru nanti beradaptasi terhadap stres itu dengan tadi peningkatan kortisol. Karena pada saat stres itu metabolisme kita meningkat. Sehingga kita butuh glukosa yang lebih banyak. Kortisol itu kerjanya tadi kan ya untuk meningkatkan glukosa di dalam darah. Dengan utamanya itu dia tadi gluconeogenesis tadi. Gitu ceritanya. Oke? Oke, ya lanjut. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 3 dan 5 yang belum terjawab. Untuk pertanyaan dari Agung, bertanya tentang slide di PPT ya. Mau di-share PPT-nya atau bagaimana kelompok 2? Kelompok 2 bagaimana? Mau dibantu share screen untuk PowerPoint-nya? Ayo dijelaskan. Siapa nih? Nggak ada suaranya ya? Apa belum? Oh, oke. Kelompok yang lain kalau punya pandangan juga boleh loh. Tidak hanya kelompok penyaji. Mungkin menurut saya begini, ya menurut kelompok kami begini, silakan.
Kan kita diskusi ya. Izin jawab pertanyaan dari Agung ya tadi. Apakah jaringan yang menghasilkan hormon tersebut mati atau diam saja gitu ya setelah masa aktifnya berlalu? Kalau misalnya kita ambil contoh dari kelenjar timus, di timus ini kan cuma aktif ketika anak-anak gitu ya. Jadi setelah masa pubertas, si timus ini bakal perlahan menyusut dan digantikan oleh lemak. Jadi memang ada kelenjar-kelenjar hormon yang punya masa aktifnya gitu. Jadi setelah kalau di contohnya di timus ini setelah ya masa aktifnya berakhir, dia bakalan digantikan jadi lemak. Bagaimana Agung, sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih kelompok 2. Untuk pertanyaan terakhir dari kelompok 5, apakah sudah bisa dijawab oleh kelompok 2?
Oke, gimana dia? Sudah selesai? Sudah terjawab semua? Masih ada satu pertanyaan lagi kan? Belum terjawab. Oke, oleh kelompok dua. belum terjawab. Oke, silakan. Kelompok lain yang mau share juga boleh, silakan. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Saya sambil mendua ya, ini kebetulan ada kegiatan lain. Jadi saya jelasin dulu yang di kegiatan sebelah ya. Iya, Bu. Oke, silakan. Ya, jadi untuk yang kelompok 5, kenapa hormon diedarkan melalui darah? Karena darah itu sendiri memang fungsinya dia juga untuk mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme juga. Jadi sekresi hormon itu dialirkannya melalui pembuluh darah. Mengapa tidak pakai pembuluh sendiri? Karena kelenjar hormon itu kan ada di seluruh tubuh, jadi mungkin akses utamanya lewat pembuluh darah jadinya. Jalur ininya, jalur di sebarannya itu. Kok disebarin siapa diangkut lah, diangkut. Bagaimana kelompok 5? Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih kelompok 2. Dari kelompok lain apa ada sanggahan atau masukan untuk kelompok 2?
Saya dari kelompok 5 ingin memberikan saran kepada kelompok 2. Untuk PowerPoint-nya mungkin untuk selanjutnya bisa lebih diperhatikan lagi ukuran font dan warnanya ya, karena ada di beberapa slide yang kurang begitu terlihat dan juga warnanya agak sedikit kurang terlihat karena warnanya agak mirip dengan background. Terima kasih. Iya, masuk. Suara saya apakah dengar? Terdengar, Mem. Oke, masih berapa pertanyaan yang belum terjawab? Sudah semua, Mem. Kalau sudah, kita akan di hari ini di Google Classroom kita ya. Mohon maaf, Mem, tadi suaranya agak terputus. Oh, terputus? Iya, kerasa-kerasa gitu. Oh ya ya, oke, nggak apa-apa. Oke, nanti saya kirim beberapa ulasan ya di Google Classroom ya. Oke, Mem. Oke, silakan kita akhiri saja untuk hari ini. Kelompok penyaji, silakan diakhiri. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan juga tanggapannya. Kami dari kelompok 2 izin menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Waalaikumsalam.